pembelajaran. Saya ada beberapa pertanyaan dulu ya Pak untuk mengklarifikasi IPR SD, nggih? Nggih, siap. Ya. Sebelum dimulai, jadi ini tadi ngajarnya tetap Pak nggih? Lab ya Pak ya? Ya, tetap mengajar nanti. Nggih. Nah. Tolong Pak Sarwiji direkam ya Pak ya, pas mengajar nggih. Ya. Pak Sarwiji. Ya. Ya. Dia nanti kirim ke di rekamannya dikirim atau bagaimana Pak? Dikirim ke saya. Berarti tidak secara live dengan lihat gitu. Oh ini toh live lihat, tapi nanti untuk bukti dikirim ke BN Ban saya gitu. Yang ngirim. Oh nggak gitu. Oke. Baterai komplit. Pasar dengan siswanya. Dengan siswanya. Coba mungkin kalau cobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati dan banggakan Bapak-bapak tim asesor akreditasi sekolah dari Ban SM Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Agus Siswanto dan juga yang terhormat Bapak Aswanto. Selamat pagi Pak, selamat bergabung kembali walaupun lewat dunia maya. Dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati dan banggakan. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga sampai hari ini, dan semoga untuk hari-hari selanjutnya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya pada menindaklanjuti jadwal akreditasi kami di SDN 3 Giriwono Pak. Ini yang memasuki sesi yang kedua. Saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan, monggo kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Asesor berdua. Insya Allah kami akan berusaha semampu kami Pak untuk melayaninya. Dan mohon maaf untuk permohonan Pak Agus barangkali masih kami proses untuk dirubah ke bentuk PDF-nya dengan adik-adik yang kami minta. Sebagian sudah saya kirim Pak Agus, ya sebagian, tapi yang lain masih kami perbaiki terkait adik-adik karena ada kesibukan yang lain. Dan insya Allah sebelum nanti sudah kami kirim Pak. Ya. Selanjutnya, monggo pertemuan pagi ini agar senantiasa mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan berdoa dan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu penuhnya kami serahkan kepada Bapak Asesor berdua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Suparmin sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Giriwono, Bapak Ibu Guru, Pak Kaswanto sebagai teman asesor, yang saya hormati juga. Puji syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan hari ini bisa melaksanakan visitasi daring yang kedua di SD Negeri 3 Giriwono ini. Baik Bapak, sebelum kita mulai saya ada sedikit klarifikasi karena baru saja kami menerima informasi dari Ban Provinsi. Saya hanya ingin klarifikasi dulu Pak Parmin, nanti dibantu teman-teman ya. Ya, yang pertama Pak, langsung saja kami cek kembali Pak, bahwa jumlah guru 8 Pak Parmin. Jumlah guru 8 kelas 1. Kemudian ya jumlah guru semuanya sudah S1 ya Pak ya.
Semua sudah S1 nanti secara Bisa dilihat Pak. nanti kita kirim Pak sekalian. Oh ya, ya. Nah itu nanti buktinya. Ini karena ada data online Pak, harus cocokkan juga. Iya. Ya. Kemudian yang sertifikasi 5 orang Pak ya. Iya. Kemudian gurunya sudah sesuai dengan latar belakangnya. Tenaga administrasi tidak punya ya Pak ya? Secara khusus tidak punya Pak. Oh ya. Betul. Tapi SK kepala sekolah ada Pak? Ada Pak. Oh, berarti sebetulnya punya ya Pak ya? Bentar Pak. Punya. Oh, maksudnya nota tugas Pak ya? Iya. Iya. Ada ya Pak ya? Ada pun. SK-nya SK ini SK kepala sekolah saja Pak, biar nilainya tambah ya. 1. Ada 1 ya Pak ya? Iya. Masih ada 1. Iya. Betul. Benar. Lu ijazahnya Pak? S1. TA tenaga administrasi 1. Ijazahnya? Tenaga administrasi loh. Ya. Tidak ada Pak. Berdasarkan SK kepala sekolah nggak ada? Oh, kalau berdasarkan kepala sekolah ya ada Pak S1. S1 nggih. S1 apa Pak? Ya guru kita ini yang kita berdayakan maksudnya gitu. Dari teman-teman. Ya. Oke. Karena kalau di SD sebetulnya kan nggak ada tenaga administrasi. Yes. Tapi ada guru yang ditunjuk, nggih? Ya, ada. Ya. S1 guru. Ya. Nah, ini loh Pak, kadang ini membuat nilai IP kita kurang itu agar Oke. tambah ya Pak. Oke. Karena nilai IPR itu berdampak 15%-nya Pak. Iya. Ya nanti biar sekolah ini nilainya baik. Ijazah, rombel belajar. Iya. Daya listrik berapa Pak? Daya listrik itu kan kita punya 2 meteran, yang satu 1.300 Pak, yang satu 450. Berapa Pak Parmin? Yang satu 1.300, yang satunya 450. Jadi hampir 2.000 Pak totalnya. Halo Pak Parmin. Iya, halo. Suaranya kecil Pak. Suaranya kecil. Iya Mas. Gede. Bisa saya bantu Pak Agus untuk kaitannya dengan listrik. Ya sudah. Oke. Pak Agus untuk Oke. daya listrik. Di Ya. sekolah kami itu ada 2 meter Pak. Ada 2 meter. Enggak apa-apa Pak, jumlah total Pak. Total 1.750. 1.750 ya. Karena yang satu 1.300 dan yang satunya 450. Ya, yang penting ini Pak, 1.750-nya. Iya. Karena nanti juga diminta buktinya itu Pak, diminta ya. Ada 2 meter. Nah, Oke, siap. karena IP-nya agar naik Pak di sini Pak. Bapak ya. Nah, kemudian Pak jambannya pria 2 ya Pak ya. Ya, betul. Wanita 2, Iya. guru 1 ya. Guru 1. Agak gede banget kok. Ya. Ini dingin keras. Pak 2, P2, guru 1. Nah, ini kan bisa menambah poin, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya kira itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima loh orang siapa itu. Monggo dilanjut, Pak. Oke. Saya kira itu, Bapak. Pak Kaswanto, bisa untuk catatan IPR-nya, Pak. Iya. Berarti ada, semoga itu bisa naik. Karena ini pengajuannya kan 84 dari 66. Oke, Pak Kaswanto. Ya. 66 Iya, menjadi iya. 84. Saya berharap nanti berubah, naik lagi nilainya, Pak, biar naik. Iya. Manten nggih? Ya, ini Iya, nanti aja iya. kita kerjakan. Sekarang kita ke ini dulu ya, Pak ya. Iya. Ya. Begitu, Pak. Jadi, Pak Parmin, kami ingin IPR-nya jangan terlalu rendah karena kemarin IPR-nya terlalu rendah, ya.
itu berdampak pada persentase, oke? Oh, nggih, Pak. Nah, ya. Sebenarnya kemarin itu sempat kita perbaiki, tapi mungkin Pak belum Sudah, berubah, sudah. Pak. Sudah diperbaiki dari 66 menjadi 84. Nanti saya harap naik lagi gitu ini. Oh, nggih. Data ini akurat ya. Insya Allah kuat, Pak. Ya, baik. Monggo selanjutnya Orang yang Korea segera itu. Pak Kaswanto apa? Pak? Halo? Pak Kaswanto silakan. Dap. Pak Kas. Halo, iya Pak Agus. Nggih, pripun? Dapat ya. Tahapan selanjutnya untuk persiapan pembelajaran ya. Selanjutnya mengajar, Pak ya? Ya, silakan. Mungkin itu bukunya dipindah aja, Mas. Ya, nah begitu aja. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Google Meet. Kita belajar jarak jauh karena saat ini kita masih memasuki masa pandemi. Jadi kita harus berkorban semuanya, termasuk berkorban pulsa ya anak-anak. Harus kita memakluminya. Banyak yang sudah hadir di kesempatan Meet hari ini. Ada 7-8 anak bisa hadir, bisa masuk ke grup ini, ke room ini. Terima kasih kami sampaikan pada anak-anak yang sudah mau bergabung. Semua dalam keadaan sehat-sehat. Sehat, Pak. Sehat. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan baik-baik ya. Jangan banyak keluar rumah. Kalau kalian harus keluar rumah harus tetap pakai masker. Jaga kesehatan. Ya, jangan terlalu banyak di luar rumah. Ya, anak-anak sudah bergabung di Meet ini dari 25 anak yang sudah bisa bergabung. Ada 9 anak. Tidak apa-apa. Yang penting kalian mau bergabung. Itu Pak Guru sudah sangat senang sekali. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Pak Guru kemarin sudah menyampaikan beberapa tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Artinya dilindungi itu karena mereka semakin langka. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Mohon Mbak Kensa. Halo Mbak Kensa. Mbak Kensa. Oke. Mohon dipimpin untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Kensa. Masih banyak yang hadir ya, yang ikut di Meet ini, banyak sekali. Kita lanjutkan. Tadi Pak Guru sampaikan kemarin kita sudah belajar tentang beberapa hewan, disampaikan beberapa hewan dan tumbuhan yang harus dilestarikan. Nah, saat ini pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan bagaimana cara hewan-hewan itu yang langka itu dilestarikan. Ya, anak-anak. Namun dari hewan-hewan yang perlu dilestarikan itu semua termasuk hewan langka. Kenapa kita harus melestarikan mereka? Karena mereka juga makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan yang harus kita sayangi. Seperti halnya kita harus menyayangi orang tua, harus menyayangi adik atau kakak kita. Mereka juga makhluk Tuhan. Teman-teman kita harus kita sayangi. Orang yang lebih tua harus kita hormati.
Adik-adik, orang yang lebih muda dari kita harus kita sayangi. Termasuk juga hewan-hewan itu adalah makhluk Tuhan yang seharusnya kita juga menyayangi mereka. Itu semua harus dihadir dari diri kita sendiri dan juga peran pemerintah juga diperlukan. Itu ya. Ini anak-anak nanti Bapak tampilkan. Sekarang kamu bisa lihat apa yang harus kita pelajari hari ini. Kita masuk tema 2, persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan. Kita belajar nanti tentang KD 3.3 untuk IPA dan KD 4.3. Kemudian bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Apa itu KD 3.3? Semua ada di buku siswa yang sudah Pak Guru bagikan dan kalian semua sudah mengetahuinya. Tujuannya apa? Setelah kita belajar hari ini, kamu bisa membuat poster, bisa membuat mengamati gambar, dan juga kamu nanti bisa menyimpulkan bagaimana cara melestarikan hewan-hewan tersebut, hewan atau tumbuhan tersebut. Kita lanjutkan ya anak-anak. Yang pertama adalah pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Untuk IPA KD 3.3. Tumbuhan Padma raksasa atau kita sering menyebutnya dengan Rafflesia arnoldi. Ciri-cirinya punya mahkota berwarna merah berbintik-bintik putih. Ciri khususnya kemarin sudah Pak Guru sampaikan yaitu beraroma busuk. Beraroma busuk kan untuk mengundang serangga, bukan dimakan ya. Bukan dimakan tapi untuk mengundang serangga untuk membantu penyerbukan. Nah, itu ya. Ini tumbuhannya. Bagaimana mereka harus dilestarikan? Karena ini termasuk tumbuhan langka. Nanti kamu akan tahu. Itu. Kemudian gajah Sumatera dan sebagainya ya. Ini gajah Sumatera. Kita lanjutkan. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan. Kita bisa memanfaatkannya, ada yang dimanfaatkan dagingnya, kemudian kulitnya, kotorannya, tenaganya, ya, untuk makan, dagingnya itu tadi ya, telur itu untuk makan dan sebagainya. Oh ternyata Tuhan itu menciptakan hewan itu bermanfaat bagi kita semua. Tapi kita selalu menggunakan hewan-hewan itu dengan sembarangan. Jadi kadang hewan tumbuhan itu menjadi punah. Itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu kamu bisa mengetahui oh ternyata hewan-hewan itu bisa dijadikan harus kita lindungi. Halo anak-anak. Halo. Kensa. Halo Pak. Bagaimana kamu melindungi hewan tadi? Caramu bagaimana melindungi hewan tadi? Ayo silakan jawab sebisanya. Merawatnya, Pak. Dengan apa? Merawatnya, Pak. Ya merawatnya. Kalau pemerintah berarti merawatnya di tempat tertentu ya. Kalau pemerintah betul merawat agar tidak punah, gitu ya. Tuh. Lah caranya kita juga harus mengajak teman, mengajak orang lain untuk apa? Untuk ikut merawat hewan-hewan itu. Caranya bagaimana? Kita mengajak dengan cara membuat poster, gitu ya. Ini kita buat poster, nanti kita buat poster. Kamu tahu hewan-hewannya apa, hewan tumbuhan apa itu. Kita buat poster, yuk rawat, contohnya itu. Ada apa itu poster? Poster itu memuat gambar,
memuat kalimat yang mengajak, gambarnya menarik, warnanya menarik, kalimatnya kalimat ajakan, mengajak mereka untuk melestarikan lingkungan. Contohnya, ini juga mereka juga makhluk Tuhan. Yuk kita rawat baik-baik seperti kita menyayangi orang tua kita. Nah, seperti itu. Itu kan kalimat mengajak. Ya. Jadi di poster itu kamu harus tampilkan kalimat yang mengajak mereka untuk mengikuti apa yang kita ajak gitu ya. Kita mengajak mereka melestarikan hewan tumbuhan, jadi mereka agar bisa mengikutinya itu ya. Nah, anak selanjutnya kita masuk ke tugas kalian, ke tugas ya. Tadi ada contoh poster. Kamu buat poster di buku gambar kalian, warnai sebaik mungkin, seindah mungkin, kasih bahasa yang mengajak yang sebaik mungkin. Kamu tadi sudah tahu ya caranya mengajak anak-anak itu untuk mengikutinya. Itu ya, anak-anak. Ini tugas kalian, tolong nanti tugas kalian digambar sebaik-baiknya, kemudian difotokan, difoto dan kirim ke grup WA kelas kita. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, bisa dipahami. Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya jangan lupa kita masuk di kegiatan penutup. Setelah kamu belajar tentang hewan, tumbuhan dan juga makhluk hidup yang lain, jangan lupa kalian juga harus menyayangi diri kalian. Itu yang terpenting ya. Apalagi di masa pandemi ini, kalian harus tetap menjaga diri. Menjaga diri, jangan sampai kalian tertular penyakit apapun, termasuk yang paling ganas, katanya ganas ini yaitu penyakit corona. Jangan sampai keluargamu, keluarga kita semua, semoga terhindar dari penyakit itu. Lalu jangan lupa kerjakan dengan baik, dan waktunya Pak Guru beri waktu 2 hari. Setelah ini kamu harus segera mengirimkan foto itu. Jangan lupa terapkan 5M. Selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mobilitas itu selalu keluar rumah. Ya, itu harus dikurangi. Boleh kalian keluar rumah tapi harus selama ini harus dikurangi. Begitu anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, ya, diberikan kesehatan, terhindar dari semua penyakit. Begitu untuk mengakhiri meet kita pagi hari ini, tolong Mas Fadlan untuk menutup dengan berdoa. Silakan Mas Fadlan. Ayo teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita cukupkan pembelajaran kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dari meet dengan mengklik tombol merah bergambar telepon.